warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Aini, NIM 20110502001. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video materi dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang ilmu ekonomi makro. Di Fakultas Ekonomi Bisnis ini, kita tentunya akan mempelajari yang namanya ilmu ekonomi makro. Sebelum kita mempelajari ilmu ekonomi makro, tentunya kita akan mempelajari dahulu tentang apa itu dasar-dasar ekonomi, arti ekonomi itu seperti apa, teorinya bagaimana, dan konsepnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan membahas tentang arti ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata oikos dan juga nomos. Oikos mempunyai arti rumah, sedangkan nomos berarti tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi, kata oikos dan nomos jika digabung menjadi satu sehingga membentuk kata ekonomi, maka akan mempunyai arti sistem pengelolaan rumah tangga. Ada juga definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan dan mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi, bahasa sederhananya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Bagaimana manusia itu punya sumber daya yang terbatas lalu dikelola dengan baik sehingga dia dapat memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu deskriptif, yang kedua terapan, dan yang ketiga teori. Terapan merupakan suatu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Dan terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Dan yang ketiga yaitu teori. Teori merupakan ilmu ekonomi yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perubahan manusia dalam usahanya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan juga perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi, ilmu ekonomi mikro ini mempelajari tentang perilaku perusahaan, konsumen, dan bagaimana perusahaan itu menentukan harga barang. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Jadi, ekonomi yang menjelaskan tentang perusahaan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Adapun konsep dasar ekonomi makro, yang pertama yaitu pendapatan negara dan juga pengeluaran negara. Yang kedua yaitu pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, dan yang keempat inflasi dan deflasi. Bagaimana barang itu naik atau murah? Kalau barangnya naik terus, berarti akan terjadi inflasi. Dan jika terlalu banyak barang, maka akan terjadi deflasi. Dan yang kelima, yaitu permintaan agregat dan juga penawaran agregat. Itu membahas secara keseluruhan yang diminta oleh suatu negara, baik itu permintaan maupun penawaran. Yang keenam yaitu keseimbangan IS atau investasi dan setting, atau bisa disebut juga dengan pasar barang.
dan juga LM, liquid money, atau bisa disebut juga dengan pasar uang, di mana ada keseimbangan antara barang yang beredar dan uang yang beredar di masyarakat. Kalau terlalu banyak uang yang beredar, maka akan terjadi inflasi, dan jika terlalu banyak barang yang beredar, maka akan terjadi deflasi. Dan yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Saya menyimpulkan bahwa perbedaan ekonomi mikro dan juga ekonomi makro yaitu terletak pada ekonomi mikro kita membahas perekonomian secara individual atau masing-masing pasar kita bahas satu persatu. Sementara ekonomi makro kita membahas keekonomian secara agregat atau seluruh pasar kita gabungkan dan kita cari keseimbangannya. Lalu, struktur pasar pada ekonomi mikro, kita mempelajari pasar persaingan sempurna, monopoli, dan pasar persaingan monopolistik, serta pasar oligopoli. Sedangkan pada pasar ekonomi makro dikenal dengan istilah pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan juga pasar luar negeri. Serta adapun ekonomi mikro, tujuannya adalah untuk mencari output dan harga keseimbangan kepuasan optimal. Sementara ekonomi makro, kita mencari kesejahteraan masyarakat secara optimal. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.